Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Tasya Putri Anwar dari kelas 11 IPS 1. Saya akan mempresentasikan bab 6 Gerakan Pembaharuan dalam Islam, pelajaran SKI. Latar belakang gerakan pembaharuan dalam Islam. Pembaharuan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan dalam perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Istilah pembaharuan baru terkenal dan populer setelah munculnya semangat pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam, menyusul kontak politik dan intelektual dengan Barat. Tepatnya abad 18, pada waktu itu baik secara politis maupun secara intelektual, Islam telah mengalami kemunduran, sedangkan Barat dianggap telah maju dan modern. Kondisi seperti itu menuntut Islam untuk melakukan pembaharuan dalam berbagai bidang. Tokoh-tokoh gerakan pembaharuan Islam dan pemikirannya. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha pada tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Beliau berhasil mengundang seorang perwira tinggi Prancis untuk melatih tentara dan berhasil mendirikan sekolah militer sehingga kekuatan militer Mesir semakin berkembang. Beliau juga berhasil membangun sistem irigasi dan membentuk Kementerian Pendidikan dan beberapa sekolah. Yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1838 hingga 1897 Masehi. Beliau menganjurkan perombakan sistem politik di Persia, menganjurkan pembentukan suatu ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam berupa gerakan pan-Islamisme dan membangkitkan semangat nasionalisme di negara-negara yang pernah dia kunjungi. Yang ketiga ada Muhammad Abduh tahun 1849 hingga 1905 Masehi. Beliau menjelaskan faktor utama kemunduran Islam, menjelaskan masalah ijtihad, menyuarakan penggalian sains dan penanaman semangat ilmiah, memperjuangkan sistem pendidikan fungsional dan menyuarakan pentingnya keluarga dan menghargai atau menghormati wanita. Yang keempat ada Rashid Ridho pada tahun 1865 sampai 1935 Masehi. Beliau menerbitkan buku yang bertujuan untuk mengadakan pembaruan melalui media cetak yang di dalamnya berisikan bidang agama, sosial, ekonomi, memberantas takhayul dan faham bidah yang masuk ke dalam kalangan umat Islam. Beliau juga memiliki pemikiran pembaharuan di bidang keagamaan dan memiliki pemikiran pembaharuan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, ada Muhammad Iqbal pada tahun 1877 dan 1938 Masehi. Beliau memiliki pendapat alasan kemunduran umat Islam dan memiliki beberapa solusi untuk mengatasi persoalan umat Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.